Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justin Wibasno dengan NIM D400200080. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian putaran motor DC menggunakan rangkaian high bridge pada matkul Teknik Pengendalian Mesin Listrik. Rangkaian high bridge secara umum, high bridge merupakan rangkaian yang cukup sederhana yang tersusun oleh 4 elemen switching dan beban berupa motor DC di tengah dengan konfigurasi membentuk huruf H. Seperti pada gambar yang tertampil, pada bagian rangkaian terdapat 4 switching menggunakan MOSFET dan motor DC pada bagian tengah. Elemen switching Q1, Q2, Q3, dan Q4 menggunakan transistor jenis bipolar pada rangkaian. Juga dapat menggunakan transistor jenis lainnya seperti FET atau IGBT untuk aplikasi tegangan tinggi. Bagian atas high bridge dihubungkan ke power supply dan bagian bawah dihubungkan ke ground. Keempat elemen switching tersebut dapat diaktifkan dan dinonaktifkan secara bersamaan maupun bergantian, namun dengan batasan tertentu. Jadi untuk pengaktifan dari rangkaian ini ada dua eh, saklar, yaitu menggunakan button. Selanjutnya, apabila pada bagian button bagian kiri aktif, jadi pada Q1 dan Q4 akan aktif, maka sisi kiri beban akan terhubung ke power supply, dan sisi kanan beban akan terhubung ke ground. Arus mulai mengalir melalui motor yang akan memberi energi pada motor dengan arah maju dan poros motor pun akan mulai berputar maju. Jadi, untuk alur dari button ketika aktif, maka dari power supply akan masuk pada bagian Q1 dan Q1 akan menuju pada motor dan motor pun akan menuju pada Q4 dan langsung ke ground. Dari sistem ini menjadikan motor itu berputar secara maju atau bisa dikatakan akan berputar secara ke kiri. Dan apabila ketika button kanan aktif, akan nantinya dari power supply akan masuk pada Q3 dan Q3 akan masuk pada motor dan motor akan masuk pada Q2. Jadi nanti untuk hasil putaran motor tadi akan berputar secara berlawanan dari ketika button kiri aktif. Jadi nantinya pada eh, button bagian kanan diaktifkan, maka nantinya dari motor pun akan menyala berputar secara ke kanan. Dan ini untuk penjelasannya, pengendalian motor DC menggunakan rangkaian high bridge memiliki 4 transistor yang terhubung pada dioda untuk masing-masing transistor. Untuk rangkaian aktif menggunakan 2 button. Rangkaian berjalan dengan prinsip high bridge. Untuk button 1, bagian kiri pada rangkaian ditekan, maka arus akan mensuplai pada bagian Q1. Setelah itu menuju pada motor dan menuju Q4. Dari mengaktifkan jalur rangkaian tersebut menjadikan pengendalian motor DC berputar mundur atau kiri. Selanjutnya pada bagian button kedua, yaitu button bagian kanan diaktifkan, maka sistem rangkaian berjalan dengan sistem yang sama. Pada saat button 2 aktif, maka dari power supply akan mengaktifkan Q2 menuju motor, selanjutnya Q3. Pengaktifan jalur rangkaian tersebut juga menjadikan pengendalian motor DC berputar dengan maju atau ke kanan. Dan apabila dari button ditekan secara bersamaan akan terjadi short circuit yang menyebabkan kerusakan pada rangkaian arus dari Q2 dan Q3 akan menuju yang tidak ada hambatan atau tidak ada eh, menuju yang tidak ada hambatan atau bisa dikatakan pada rangkaian motor, melainkan menuju pada Q3 dan Q4 lalu ke ground yang tidak ada hambatan untuk motor DC nantinya tidak teraliri arus. Untuk rangkaiannya pada Proteus, eh, untuk simulasi, ini adalah rangkaian dari high bridge.
yaitu terdapat 4 MOSFET pada bagian inti atau bisa dikatakan transistor juga. Eh, Pada bagian transistor ini juga eh, terdapat sebuah resistor dan di rangkaian ini menggunakan dua button yang dimana nantinya untuk button ini em, menjalankan dari power supply dari Q1 motor ke Q4 dan ini sebaliknya Q2 motor dan Q3. Untuk bagian kiri, button kiri aktif, maka motor berputar secara eh, arah ke kiri. Jadi untuk sistemnya dari power supply masuk pada Q1 dan Q1 akan masuk pada motor dan motor akan menuju pada Q4. Kenapa dari Q1 dan Q4? Karena pada bagian Q1 dan Q4 ini saling terhubung. Dan apabila button kedua diaktifkan, maka motor berputar secara berlawanan dari button kiri. Nantinya dia akan berputar secara ke kanan. Untuk sistem jalurnya masih sama dari power supply masuk dari Q2, dari Q2 akan masuk pada motor dan motor masuk pada Q3. Untuk jalurnya dari Q2 dan Q3 terhubung. Dan apabila dari button kiri dan button kanan ditekan, maka akan terjadi short circuit yang nantinya dari rangkaian ini akan menyebabkan kerusakan. Dan dari motor pun tidak teraliri arus karena dari eh, jalurnya arus button kiri dan kanan akan menuju pada bagian tidak ada button. Jadi bagian sini langsung menuju pada bagian G3 dan G3 akan masuk ke ground. Dan pada G2 dia akan masuk pada G4 dan ke ground. Jadi arus yang masuk pada motor pun tidak ada. Tapi sistem itu akan menjadikan kerusakan pada rangkaian. Jadi pada pengendalian ini adalah pengendalian menggunakan rangkaian hybrid dengan putaran ke kanan dan ke kiri. Mungkin cukup dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya minta mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.